Halo guys, David sini dan kita buka bentar buat ngomong biar lebih jelas. Dan saya lagi berada di Ancol atau tepatnya di Dufan sih. Dulu saya kirain Ancol sama Dufan itu sesuatu yang sama, tapi ternyata beda. Dufan itu nama tempat mainnya dan Ancol itu nama daerahnya. Jadi ya itu Ancol lebih gede daripada Dufan. Itu fun fact kecil aja, tapi itu bukan yang mau kita bahas di video ini. Yang mau kita bahas di video ini tuh adalah Vivo X50 Pro. Jadi HP ini kemarin udah pernah kita review. View-nya juga lumayan banyak loh, saya nggak nyangka mungkin banyak yang penasaran ya. Terutama sama fitur gimbal stabilization di HP ini. Selain fitur gimbal stabilization-nya, HP ini juga ya layarnya bagus, desainnya oke, semua udah saya bahas di video review dan hasilnya positif. Cuma mungkin Vivo kayak kurang puas kali ya sama hasil reviewnya, kayak lu kok nggak banyak ngebahas gimbal stabilization-nya yang itu katanya itu inovasi yang bagus gitu lah, yang nggak ada di HP lain gitu. Gimbal stabilization itu buat yang belum tahu adalah kayak fitur yang bisa bikin video kita jadi lebih stabil pas kita ngerekamnya. Dia itu udah distabilin lewat hardware bukan software lagi. Dan selain buat video, kita juga bisa ngambil foto yang blurnya itu lebih dikit karena kameranya nggak banyak goyang, dibantu oleh teknologinya juga. Tapi di video kali ini kita cuma bakal cobain aja sih, cobain sekali lagi seberapa bagus si gimbal stabilization yang ada di Vivo X50 Pro. Soalnya kemarin kan saya cuma bawa jalan doang, saya cuma bawa lari doang. Tapi gimana kalau kita pakai HP ini buat ngerekam di dalam wahana Ancol lagi, Dufan, yang goyangnya itu gini-gini lah, tahu kan? Wah! Kalau itu udah ekstrim banget, dan kalau HP ini masih bisa tahan, berarti luar biasa. Tapi kalau nggak bisa tahan, saya juga nggak heran sih. Kita mulai aja dulu keliling-keliling. Katanya di sini cuma buka 15 wahana aja karena lagi PSBB. Dan suasana sini juga kayak nggak ada orang gitu sih. Coba lihat sekelilingnya. Kayak pas kami parkir mobil aja cuma ada satu loh. Mungkin karena ini weekdays kali ya. Ini hari Rabu syutingnya. Terus ya, orang pada males juga keluar. Jadi enak lah buat syuting-syuting gini, nggak usah terlalu mikirin keramaian gitu, karena salah satu yang saya khawatirin pas ngerekam ini memang keramaian. Cuma ini lega sih. Oke, sekarang kita coba cari aja ya. Apapun yang ketemu lah, soalnya dikit. Ini yang pertama, perahu ayun kora-kora. Ini kelihatannya lumayan simple ya buat permulaan. Jadi kan ayunannya cuma segini, stabil gitu. Tapi ya kelihatannya enak sih. Cuma kalau udah pernah naik pasti tahu tingginya itu seberapa tinggi. Cuma kalau buat stabilisasinya harusnya lumayan aman lah. Kita tunggu aja. Aduh, ini baru yang pertama loh. Kayak mungkin sebenarnya saya diam-diam lagi dibully Vivo gitu ya, kayak sekali-sekali ngerjain David gitu lah, ngomongnya ya coba gimbal stabilization dong. Soalnya pengen ngeliatin saya teriak-teriak di kamera gitu kan. Jadi ini hasilnya. Kalau kita lihat ya ini lumayan jelas. Ya, ini masih awal sih. Kalau di sini yep, stabil sih, tapi ini mungkin expected atau enggak ya. Kadang ngelihat yang bagus gini, kadang mikir ya HP lain juga bisa lah, namanya juga sestabilin. Tapi di atas tuh getarannya juga kerasa, jadi ya bisa dilihat lah hasilnya. Oke, kita lanjut yang kedua, yang agak santai deh. Tapi itu aja udah termasuk santai. Oke, jadi sekarang kedua, ini ada namanya Hysteria. Tapi saya nggak tahu ini boleh atau enggak, soalnya kelihatannya agak bahaya gitu. Entah boleh atau enggak yang ginian masuk, tapi kalau masuk pun bakal saya pegang. Jadi ya kita coba aja deh. Demi konten. Wow! 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 Wow!
Jakarta kelihatan ada. Aduh, gila. Roket mungkin gini kali ya. Aduh. Udah ya? Ternyata nggak seserem itu sih. Dulu kayak mungkin ini jadi yang paling serem sedufan ya, tapi setelah mungkin disimpelin jadi 30% doang mungkin seremnya. Dulu soalnya saya pernah coba juga dan bikin trauma juga, tapi seru, pengen nyoba lagi. Sekarang enggak, ya siapa aja kayaknya gampang. Ini hasilnya kita lepasin dulu dah. Soalnya lumayan kenceng memang, kalau jatuh kan berabe. Oke, di sini dia lagi, lebih lurus. Enggak. Oke, di sini dia, oke, stabil banget sih. Serasa kayak shot-shot dari drone gitu. Stabil banget, ini stabil banget. Padahal pas saya duduk getarannya lumayan keras, akan mesin kan, terus dia harus kenceng lagi. Cuma ya nggak kelihatan kenceng karena mungkin terlalu stabil atau memang nggak sekenceng gitu ya. Ya oke lah, buat ngerasain rasanya naik roket mungkin tuh oke. Habis ini kita makan ya Val, tapi kita sebelum makan kita kocok-kocokin dulu di yang namanya Halilintar. Ini kayaknya yang paling menantang dibanding yang tadi. Kalau tadi kan ya goyang, terus atas bawah. Kalau ini diajak muter-muter. Dan kayaknya lumayan ngebut juga nih. Oke, kita langsung coba aja. Harusnya mungkin kalau ekstriman sana, tapi kalau banyak goyangan sini. Kita coba aja. Aduh, udah. Duduk bentar. Ini nggak serem banget, tapi wah, ini menarik sih buat ngeliat hasilnya. Kalau dihajar 3 kali berturut-turut gitu, mau tahan kayak gimana pun juga, pusing nih. Oke, coba kita lihat hasilnya. Jadi awas kalau nggak dapet. Tadi dapet sih. Ini getarannya, sampai muter-muter kayak gitu loh. Tapi stabil sih ini. Getarannya tadi di atas roller coasternya bener-bener parah, sampai saya pikir ini beneran bisa stabil banget nggak. Tapi ini walaupun jelas ada getarnya, masih bisa. Yang ada epilepsi mungkin jangan lihatnya karena pusing banget. Tapi ini enak banget buat dilihat. Oke, ini tantangan paling berat dan pas sih ini. Sip. Sebenarnya ya agak nggak ngarep juga sih bisa naik Tornado sambil ngetes si Vivo, tapi ya nggak bisa kita tes karena ditutup. Padahal nih dulu pernah diiklanin di TV dan salah satu yang paling serem kayaknya. Cuma ya lagi tutup jadi kita nggak itu. Lanjut ke yang mungkin yang lebih serem tapi agak santai tapi tetap serem kali ya. Istana Boneka. Karena tadi mau ke rumah boneka tapi kita ngeliatin yang simple kayak gini, kita cobain dulu. Cuma di sini nggak perlu pakai chest strap kayaknya, nggak perlu pakai yang gini biar lebih aman karena ini kayaknya buat anak-anak atau buat tadi saya lihat emak-emak juga santai-santai aja. Jadi kita pegangnya pakai tangan aja dan ini lumayan menantang buat Vivo-nya. Kalau buat saya sih harusnya enggak ya. Oke. Iqbal. Wow. Oke, lumayan simple nih. Gak ada muter-muternya, ini aja ulet gitu kan. Wow. Lumayan kenceng. Damn. Yang barusan ternyata lebih susah dari yang saya kira sih, karena ya tiba-tiba langsung digas gitu. Dufan ngegas orang ternyata. Jadi di sini ini ingat, ini saya pegangnya pakai tangan bukan pakai chest strap lagi, jadi dia bakal lebih goyang harusnya. Tapi nah sini bagian ngebutnya. Mana nih?
Ya masih tetap bisa kejaga sih. Ini tangan saya hampir kayak kirain harus berusaha lah biar HP-nya nggak lepas, karena ini belok-belokannya lumayan mendadak gitu. Itu ada jari saya. Oke. Ini nih, ini Istana Boneka yang waktu itu ya sering saya pergi sih, tapi pas saya lihat TikTok ada orang bilang Istana Boneka pas dulu pergi kok lucu ya, tapi sekarang kok bonekanya sama tapi kesannya kok beda gitu ya. Jadi kita bakal masuk ke dalam buat ngelihat yang bedanya itu di mana. Kita naik perahu juga di atas air, jadi goyangannya bakal tetap ada walaupun lebih halus, cuma dia nggak bakal stabil banget. Apakah Vivo X50 Pro ini bisa? Harusnya bisa sih. Tadi Halilintar aja dia bisa yang muter-muter gitu. Oke. Ada poci-poci ya, nggak mau gua naik itu. Soalnya itu kepala udah pusing diputar lagi. Ini kayaknya wahana paling pusing deh. Kalau di sini sih perahunya lumayan slow kayak gini, karena ini didorong oleh air. Cuma ini situasinya lumayan low light sih, jadi apakah stabilisasinya masih bisa berjalan dengan baik pas situasi yang lumayan low light? Lumayan sih, ini kayak stabil banget. Wah, macet. Mbak-mbaknya lagi enjoy juga gitu ya. Ini lampunya pakai gitu. Ya sih pas saya giniin, set. Bagus sih ini. Kalau di zoom, bisa juga. Kalau di zoom pun dia masih stabil. Jadi dia tangan ini saya pegangnya pakai tangan dan dia tetap bisa nggak goyang deh. Oke, nice. Ini apaan? Kayak Pink Panther gitu ya. Saya nggak kebayang sih kalau ini kan lumayan lah, ada lampu, ada kapal di depan, di belakang juga ada musik gitu. Tapi kalau misalnya kita sendirian naik kapal, nggak ada orang, gelap, cuma lampu hijau sama merah doang, kebanyakan nonton kayak. Cuma ini temanya kayak pakaian adat dari Indonesia sih. Kalau diperhatiin ternyata itu artinya. Oke, jadi buat tantangan ke-6 ini kita coba sesuatu yang enggak serem tapi sangat menantang si Vivo X50 Pro ini. Makanya saya sampai pakai chest strap ini karena kita bakal main bom car. enggak serem sih, tapi impact-nya itu pasti bakal bikin HP ini bergetar banget. Kata Vivo sih HP ini mau dimainin di mobil Jeep yang off-road aja katanya oke. Harusnya ini masih oke lah ya. Jadi ya kita bakal coba lihat seberapa stabil si X50 Pro. Saya belum pernah main bom car sih seumur hidup, jadi ini baru pertama kali. Good. Haha. Good. Kita mah sengaja tabrakin. Wow. Wow. Wah. Oke, ini seru sih bom car. Jadi kita memang naik buat sengaja nabrakin ke orang. Dan ya jadi salah satu yang lumayan menantang buat Vivo-nya sih, karena impact-nya itu gede banget sampai badan saya kemaju gitu. Kalau hasilnya sih nggak tahu ya, nggak ketebak. Kalau kita lihat di sini, nih, ya kalau lagi mulus dia benar-benar stabil, dan kalau lagi nabrak tuh, dia cepet banget buat balik ke asal lagi. Jadi kayak naik turun gini, karena badan saya juga sebenarnya kelempar sih. Kalau nggak ada seatbelt pasti sering banget kejedok setannya kali. Tapi kalau ini dia bisa dengan ya mulus lah, nggak tahu mau ngomong apa ya, tapi ini stabil banget. Kalian lihat nggak itu? Ini muka udah merah, udah matang kayak gini masih harus nyobain ya, karena udah tanggung gitu. Wah, ada angin dingin lumayan lah, kayak didukung. Cuma kejem sih ini.
Tapi ini yang terakhir, udah sore juga jam 4 katanya jam 5 tutup. Jadi sikat aja. Aduh, 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 sudahlah pasrah. Aduh. Wah, Jakarta bagus sih tapi. Ya oke lah. Dapat pemandangan kayak gini oke lah. Udah sore. Udah. Ini hasilnya. Tadi ke stop di tengah jalan sih, tapi untungnya masih ada dapat. Kalau nggak bakal emosi banget di sini. Dia stabil banget sih, karena gerakannya dia sayangnya dia ketutup ya, karena yang kalau soalnya nggak bisa diapa-apain. Ya gerakannya gerakannya memang lambat, cuma putarannya itu loh yang bikin ya ini agak ketutup yang sebelah kiri gitu lah. Cuma bisa kelihatan di sini kalau walaupun dia puternya mau udah kayak kebab atau kayak gimana pun dia bisa tetap stabil banget. Pas datang sini saya kirain ini bakal jadi video yang fun buat saya karena main, tapi taunya ini kayaknya jadi video yang fun buat penonton aja. Ya, tapi lumayan lah buat ngebuktiin kalau gimbal stabilization dari Vivo X50 Pro ini memang kebukti sih. Memang bagus gitu, kayak tadi kita kasih impact yang gede pas main boom car dia bisa langsung cepet balik lagi, langsung stabil lagi. Terus pas kita puter-puterin di roller coaster juga dia bisa ngikutin dengan baik. Terus di baling-baling juga puterannya enak. Pas kita langsung hantam ke atas pakai apa itu, histeria juga oke. Ontang-anting, bukan ontang-anting, itu kora-kora juga oke. Jadi mungkin harus lebih ekstrim lagi ya kalau main, mungkin off-road mungkin suatu saat, atau naik sepeda di jalan berbatu gitu. Kita lihat nantilah, tapi buat sekarang kesimpulannya ya Vivo X50 Pro ini gimbal stabilization-nya bagus banget. Itu aja sih kesimpulannya, kita memang mau ngetes itu doang kan. Dan saya cuma mau bilang satu, ya ini nggak direncanain tapi Dufan bagus sih walaupun lagi masa-masa kayak gini. Dia sistemnya tadi pas kami ngantri dikasih, ini ada garis-garisnya. Bener-bener disuruh ngantri di garis-garis ini, jadi jaraknya benar-benar dijaga. Terus petugasnya juga ramah-ramah, banyak yang kenal juga. Terus entah kenapa di sini banyak yang TikTok atau buat IG juga mungkin. Dan ya saya harap semoga Dufan bisa cepat ya, rame lagi lah, tapi dengan rame yang aman gitu. Soalnya ya senang aja sama tempat kayak gini, tempatnya seru kok. Jadi itu aja dulu video dari Gadgetin buat Vivo X50 Pro gimbal stabilization. Ada satu yang lupa. Ini yang wajib naik kalau lagi di Dufan, yang lumayan ekstrim sih. Jadi ini tantangan paling berat lah buat si X50 Pro. Tuh Rangga. Ya ini salah satu yang legendaris sih. Sejak saya tahu Dufan dulu, ini udah ada dan ini posisinya paling depan. Jadi ya lumayan lah buat closing, kayaknya ini tempat yang paling pas. Jadi gitu aja dulu video buat kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, stay healthy.